Namaku Rania, umurku 32 tahun. Dan jujur aja, kalau ini didengar suamiku, dia pasti bilang aku lebay. Padahal, aku cuma capek terus disalahkan. Motor aku jalan pelan. Lampu merah lagi. Aku berhenti. Bukan cuma motornya, pikiranku juga. Kadang aku heran, kenapa setiap ada masalah aku yang selalu dibilang berlebihan? Padahal aku cuma ngomong, nggak teriak, nggak marah, dan aku istrinya. Istri sah, yang namanya tercatat jelas, yang bangun pagi di rumah yang sama, yang tidur dengan pikiran tentang besok harus gimana. Aku ninggalin banyak hal buat satu peran itu. Waktu, kebiasaan, cara hidup, dan aku nggak pernah minta dihitung. Lampu di depan masih merah. Kendaraan lain mulai ngeluh. Klakson kecil terdengar. Aku sering ngerasa gitu juga. Kayak semua orang pengen jalan, tapi nggak ada yang mau nunggu. Setiap aku bilang capek, responnya selalu sama. Bukan ditanya, tapi dibandingkan. Capek kamu apa aku? Dan entah kenapa, dari situ aku selalu kalah. Aku nggak tahu sejak kapan cerita capek harus ada pemenangnya. Aku cuma tahu, setiap aku jujur soal perasaanku, aku pulang dengan rasa kayak habis nyalahin orang. Padahal aku cuma pengen dimengerti. Sesekali aja. Lampu kuning, sebentar lagi hijau. Aku gas pelan. Dan di jalan ini, aku baru sadar satu hal. Mungkin masalahnya bukan karena aku terlalu banyak nuntut. Mungkin cuma karena aku terlalu yakin posisiku seharusnya dipahami tanpa harus minta. Dan dari situ, semua mulai terasa berubah. Dulu kami sepakat. Bukan sepakat yang ditulis. Cuma obrolan kecil. Di sela capek. Di sela mimpi. Aku di rumah. Ngurus anak. Ngurus ritme hidup. Bukan karena aku nggak bisa apa-apa. Tapi karena aku milih. Dan pilihan itu, buatku, mahal. Dia bilang pelan waktu itu, tenang aja, kamu gak harus jadi pembantu. Kalimat sederhana, tapi rasanya hangat. Seolah peranku dihargai. Bukan sekadar fungsi. Aku ingat betul, aku angguk tanpa ragu. Karena dari awal, aku percaya orang yang ngomong begitu pasti ngerti batas. Aku gak minta janji besar. Gak minta kata selamanya. Aku cuma pegang satu kalimat itu. Dan aku bawa ke hari-hari berikutnya. Lampu hijau. Aku belok pelan. Di kepalaku, rumah itu bukan soal siapa paling sibuk, tapi siapa paling ngerti perannya. Dan aku masuk ke pernikahan ini dengan keyakinan penuh. Kalau selama aku di rumah, aku gak akan pernah dianggap remeh. Aku gak tahu saat itu, kalau kata-kata yang paling lembut kadang justru yang paling gampang berubah, makna saat waktu jalan terus. Pelan-pelan berubah. Gak ada kejadian besar. Gak ada ledakan, cuma nada yang beda. Cara dia jawab jadi lebih singkat. Lebih cepat lelah. Lebih sering menarik napas panjang. Lampu hijau. Motor jalan lagi. Aku sering mikir, mungkin dia capek kerja, mungkin aku yang terlalu peka, tapi ada hal-hal kecil yang gak bisa dijelasin logika. Cara matanya kalau aku cerita, cara dia diem pas aku selesai ngomong. Dulu aku ngerasa ditemenin, sekarang kayak cuma didengerin, dan itu beda. Pelan-pelan, aku ngerasa kehadiranku di rumah mulai dianggap rutinitas, bukan pilihan, bukan kesepakatan, kayak jam dinding. Ada. Tapi baru dicari kalau berhenti. Kadang aku pengen nanya. Tapi aku tahan. Karena aku gak mau jadi istri yang ribut tanpa alasan jelas. Aku pilih diam. Sambil yakin, ini cuma fase. Tapi entah kenapa, rasa hangat yang dulu pelan-pelan berubah jadi kewajiban yang gak pernah diucapin. Tapi selalu diharapkan. Dan dari situ, aku mulai ngerasa peranku masih sama, tapi nilainya udah beda. Kami punya ART, bukan buat gaya, buat bantu. Masak,
kadang dia. Beres-beres rumah, dia juga. Aku nggak pernah bilang itu salah. Karena dari awal, kami sepakat soal itu. Ngurus anak, kadang suamiku bantu, kadang aku. Tergantung situasi. Aku nggak pernah hitung. Aku nggak suka hitung-hitungan. Aku lebih milih jaga energi. Karena kalau aku capek, rumah ikut capek. Dan menurutku, ibu rumah tangga bukan pembantu. Itu prinsipku. Dan prinsip, kalau udah dipegang, susah dilepas. Kadang aku duduk di sofa, HP di tangan, anak main sendiri. Bukan karena aku nggak peduli, aku cuma lagi narik napas. Tapi entah kenapa, adegan itu selalu kelihatan salah di mata orang yang pulang dengan badan lelah. Seolah istirahatku harus selalu punya alasan. Seolah kalau aku nggak sibuk kelihatan, aku dianggap nggak ngapa-ngapain. Padahal aku di rumah. Aku ada. Dan aku yakin, kalau semua ini dijalanin dengan saling ngerti, nggak perlu ada yang merasa paling berat. Aku cuman nggak nyangka, hal-hal kecil kayak gini pelan-pelan bisa berubah, jadi sumber rasa yang nggak pernah dibicarakan. Capek itu nggak selalu kelihatan, bukan soal badan, tapi kepala. Capek mikir. Bangun pagi mikir hari ini harus gimana. Malam mikir besok bakal ribet apa enggak. Capek nahan perasaan. Pengen ngomong, tapi takut dibilang drama. Capek harus selalu siap. Siap dengar. Siap ngerti. Siap ngalah. Kadang aku diem lama. Bukan karena nggak ada yang mau diomongin. Justru karena terlalu banyak. Tapi capekku nggak pernah masuk hitungan. Kalau aku bilang capek, responnya selalu nyambung ke hal lain. Kerjaan, tanggung jawab, logika. Seolah capek itu harus kelihatan biar dianggap nyata. Aku sering nanya ke diri sendiri, apa aku kurang kuat? Atau memang capekku nggak sepenting itu? Aku nggak minta dimanja. Aku cuman pengen capekku nggak dibantah. Karena setiap kali capekku diperdebatkan, rasanya kayak aku harus buktiin dulu kalau perasaanku layak didengar. Dan dari situ, aku mulai belajar satu hal. Kadang yang paling melelahkan bukan rumah, tapi usaha buat dipercaya kalau aku juga manusia. Malam itu rumah lagi rame. TV nyala. Anak belum tidur. Aku duduk. Diam. Seharian rasanya panjang. Dia masuk. Taruh tas. Lihat sekitar. Terus dia bilang, aku kerja seharian, pulang masih harus beberes. Nada suaranya datar, bukan marah. Justru itu yang bikin nyesek. Aku diam, bukan karena nggak punya jawaban. Aku cuma nyari waktu buat ngerapiin perasaan. Beberapa detik, lama. Terus aku jawab pelan, kamu pikir aku nggak capek? Aku nggak ninggiin suara, nggak nyerang. Aku cuma nanya. Tapi entah kenapa, pertanyaan itu langsung berubah jadi kesalahanku. Tangisku keluar sendiri. Refleks. Gak direncanain. Karena ada rasa yang tiba-tiba numpuk. Kayak semua capek yang selama ini aku simpan ketemu pintu keluar. Aku gak bilang siapa yang paling capek. Aku cuma pengen capekku diakui. Tapi di momen itu, aku sadar. Begitu air mata keluar, posisiku langsung berubah. Bukan lagi istri yang capek, tapi perempuan yang dianggap berlebihan. Dan sejak malam itu, cara kami diam udah gak sama lagi. Mungkin aku sensitif. Aku sempat mikir gitu. Sendiri. Di kepala. Mungkin aku kebanyakan mikir. Mungkin aku kebawa perasaan. Tapi bukannya perempuan memang hidup dari perasaan? Kalau semuanya harus diukur pakai logika, pakai angka, pakai hitungan capek siapa lebih banyak. Terus gunanya istri apa? Aku bukan mesin. Aku bukan daftar tugas. Aku hadir dengan rasa. Dan rasa itu bukan sesuatu yang bisa diperdebatkan. Aku gak pernah bilang aku paling benar. Aku cuma ngerasa perasaanku juga punya tempat. Dan kalau itu dibilang sensitif, ya mungkin karena aku masih peduli. Aku sempat nyoba ngeliat dari sudut pandangnya. Kerja.
tuntutan, tekanan. Tapi entah kenapa, setiap aku coba ngerti dia, aku selalu sampai di satu titik yang sama. Kenapa usahaku buat ngerti jarang dibalas dengan usaha yang sama? Aku nggak minta disanjung, aku nggak minta dipuji, aku cuma pengen dimengerti. Sesederhana itu. Dan kalau keinginan sesederhana itu masih dianggap berlebihan, mungkin memang ada yang salah. Bukan di caraku merasa, tapi di caranya melihat aku. Sejak malam itu, aku lebih banyak diam. Bukan diam yang dingin, bukan diam yang ngambek. Cuma, aku berhenti menjelaskan. Aku nggak masak. Bukan karena males. Aku cuman nggak mau melakukan sesuatu dengan hati yang lagi penuh. Aku juga nggak nyiapin apa-apa. Bukan protes. Aku anggap itu cara paling aman buat jaga diri. Aku tetap di rumah. Tetap ngurus hal yang perlu. Tapi aku berhenti memberi lebih. Karena selama ini, yang aku kasih selalu dianggap biasa. Aku nunggu. Bukan buat diminta. Tapi buat disadari. Kadang orang baru ngerti nilai sesuatu pas suasananya berubah. Aku nggak pernah bilang aku mau dihargai. Aku cuma pengen dia ngerasa beda. Dan di dalam diam itu, aku merasa lebih tenang. Karena akhirnya, aku nggak perlu lagi membela perasaanku sendiri. Aku percaya satu hal. Perempuan berhak istirahat. Bukan karena lemah, tapi karena manusia. Perempuan berhak capek. Meski nggak kelihatan, meski nggak bisa dijelasin pakai angka. Dan perempuan berhak didahulukan. Sesekali. Tanpa harus minta. Aku nggak pernah merasa aku minta terlalu banyak. Aku cuma berdiri di posisi yang menurutku wajar. Kalau sikapku dibilang berubah, aku anggap itu proses. Proses menjaga diri. Kalau caraku dibilang manipulasi, ya mungkin karena orang belum pernah di posisi aku. Belum pernah ngerasain capek yang harus ditahan, biar rumah tetap tenang. Belum pernah ngerasain gimana rasanya perasaan diperdebatkan seolah itu kesalahan. Aku nggak marah. Aku cuman memilih. Memilih buat nggak selalu jadi yang paling ngerti. Karena kalau terus-terusan ngerti, kadang kita lupa siapa yang perlu dijagain. Dan di titik ini, aku cukup yakin aku cuma lagi berdiri di pihak diriku sendiri. Motor aku terus jalan. Pelan. Meski jalanan macet, aku nggak berhenti. Karena hidup juga nggak pernah nunggu siapapun selesai paham. Lampu merah lagi. Aku rem. Di titik-titik kayak gini, aku sering mikir, apa sebenarnya yang salah? Bukan buat nyari kambing hitam. Cuma pengen ngerti, kenapa rasanya makin jauh? Padahal masih satu arah. Aku nggak pernah minta menang. Aku cuma pengen didengar sebelum disimpulkan. Salah nggak sih kalau istri minta dimengerti dulu? Atau memang seharusnya istri yang selalu lebih kuat, lebih tahan, lebih ngerti? Dan kalau aku milih diam buat jaga diri, apa itu salah? Atau justru diamku ini yang pelan-pelan bikin rumah kehilangan suaranya sendiri? Motor aku jalan lagi. Ke arah yang sama. Tapi rasanya beda. Dan mungkin jawabannya bukan di aku. Atau di dia. Tapi di kamu yang dengerin cerita ini.